Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang membuat kita berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, serta menjauhkan kita dari sifat dusta, nifaq, dan riya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang tegas menegur orang beriman tentang pentingnya konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan 'indallahi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang kafir, bukan pula kepada orang munafik, tapi kepada kita orang-orang beriman. Allah menegur hambanya yang berkata sesuatu yang baik tapi tidak berusaha mewujudkannya dalam perbuatan. Ini menunjukkan bahwa ucapan tanpa amal adalah aib bagi orang beriman. Sebab kejujuran dan kesesuaian antara perkataan dan tindakan adalah tanda kemuliaan iman. Sedangkan dusta dan ketidaksesuaian adalah tanda kemunafikan. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi menjadi teladan nyata dari apa yang beliau sampaikan. Ketika beliau menyeru untuk umat untuk berbuat sabar, beliau sendiri menjadi orang yang paling sabar menghadapi hinaan dan ujian. Ketika beliau mengajak umat agar berbuat dermawan, maka beliau adalah orang yang paling banyak memberi. Lalu ketika beliau melarang umat untuk sombong, beliau hidup dengan penuh kerendahan hati. Rasulullah SAW bersabda, Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsi bid'atu wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan. Karena setiap bid'ah ada sesat, dan setiap kesesatan tempat yang di neraka. Hadis riwayat Muslim. Beliau bukan hanya mengajarkan kebaikan, tapi menghidupkan kebaikan dalam kehidupannya. Inilah esensi kejujuran sejati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sering berkata tapi tidak berbuat, lama-lama hatinya akan menjadi keras. Ia mulai terbiasa dengan kemunafikan kecil, nifaq amali, yang kemudian bisa berujung pada kemunafikan besar, nifaq i'tiqadi, bila dibiarkan. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang seperti ini bisa kehilangan kepercayaan baik dari manusia maupun dari Allah.
Dan yang paling berbahaya, ia dapat kehilangan rasa malu kepada Allah, padahal rasa malu adalah cabang dari iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, di kampung-kampung kita, di komplek-komplek perumahan kita. Ada orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi ia sendiri jarang melakukannya. Ada yang menyuruh agar untuk selalu berbuat jujur, tapi masih memanipulasi kejujuran itu sendiri. Ada yang menasihati anaknya agar tidak merokok, tapi yang merokok di depan mereka. Ada yang menyeru agar disiplin, tapi ia sendiri sering melarang. Semua ini menunjukkan ketidakseimbangan antara ucapan dengan amal. Padahal kekuatan dakwah bukan hanya di lidah, tapi di keteladanan. Satu tindakan nyata lebih berharga daripada 1000 kata tanpa bukti. Janji Allah bagi orang yang istiqomah dan konsisten. Allah menjadikan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang jujur dan konsisten. Seperti firman-Nya di surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ya Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka pada saat kematian mereka. Lalu saya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Surah Fussilat ayat 30. Inilah balasan bagi mereka yang ucapan sesuai dengan perbuatannya, yang hidupnya bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha memperbaiki diri. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menepati janji, berkata jujur, mencontohkan kebaikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar kita. Jadikan setiap perkataan sebagai amanah yang harus kita tunaikan. Semoga Allah jadikan kita hamba yang berkata benar, beramal benar, dan mati dalam kejujuran iman. Allahumma ja'alna minas shadiqin wa najjina minan nifaq wa riya wahdina ila sawa'is sabil. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.